kerja jangan ngoyo-ngoyo, katanya teman-teman. Terus aku jawab, loh kalau nggak ngoyo itu gimana, kita kan mau makan, kita kebutuhan kita tuh banyak, kan direwangi sakit barang loh, meriang-meriang dibilangin jangan ngoyo. Terus kita makan pakai apa? Orang meninggal aja, orang yang meninggal ya, dia butuh biaya loh, untuk biaya pemakaman di makam, untuk biaya yasinan, untuk 3 hari, 7 hari, terus 40 hari, seterusnya masih terus. Kalau kita nggak ngoyo, terus kita dikasih sama siapa makan gitu loh, ya kan? Semua itu harus ngoyo. Kita tujuan kita itu untuk hidup, kita harus usaha, harus kerja, harus berdoa, ikhtiar. Itu jangan bilang ngoyo-ngoyo. Semua itu, orang hidup itu perlu perjuangan untuk hidup, untuk menuju masa depan kita. Jadi wajar kalau kita ngoyo untuk kebutuhan kita sehari-hari. Sebab orang mati aja ya, itu menggali kuburan itu aja pakai biaya loh, nggak gratis, untuk beli akuanya, untuk beli rokoknya, untuk ke makam, ya kan? Jadi wajar kalau semua orang itu harus kerja keras untuk tujuannya satu, untuk hidup gitu. Kita punya anak harus disekolahin, harus dibiayain pendidikannya, kebutuhannya, jadi banyak. Janganlah suka ngomong kayak gitu kepada orang siapapun gitu ya. Nah, terus kalau kita ada itu semua mendekat, ya kan? Minta traktirin lah, minta makan gratis di mana, di keluar, ya kan? Tapi kalau kita susah, mana ada teman-teman yang dulu minta traktirin, minta tolong sama kita. Nggak ada. Kalau kita sakit terus ada teman yang datang, nah itulah teman kita, sahabat kita. Di saat kita sakit, di saat kita jatuh, di saat kita susah, dia datang, itu teman kita. Terus kemana orang-orang yang kemarin minta tolong sama kita, yang makan bareng sama kita, senang sama kita, itu nggak ada. Nah itu bukan teman kita, itu semua nggak saudara, nggak teman, nggak sahabat, nggak tetangga, itu sama. Kalau jika kita ada, semua mendekat. Jika kita jatuh ke bawah, semua menjauh, nah itu bukan sahabat kita. Tetapi kalau kita di saat kita susah, di saat kita senang apa gitu ya, dia ada, nah itu sahabat kita, itu saudara kita, itu tetangga kita. Nah kita nggak usah pusing mikirin orang-orang itu, eh, yang ngomongin yang dari segi positifnya gitu. Kita harus semangat terus, kita harus kuat, harus tahan mental dibilangin orang-orang kayak gitu. Untuk masa depan kita sendiri, bahagia kita, kita yang nyiptain, bukan orang. Jadi kita nggak usah lah mikirin orang-orang yang kayak gitu lagi ya, capek mikirin orang-orang kayak gitu. Jadi semangat terus berjuang untuk hidup, berjuang seperti ibu kita Kartini. Wanita itu harus kuat, wanita itu harus hebat, wanita itu harus sejajar dengan pria, ya kan? Kalau kita banyak uang, kita ada, kita ngomong aja dihormatin. Kalau kita nggak punya uang, kita nggak dihormatin bener sama orang-orang di sekitar kita. Iya, kita ngomong aja salah aja di itu. Kalau orang yang banyak duit, orang kaya, salah aja dibetulin, ya kan? Makanya kita harus selalu kuat, kita harus selalu berjuang untuk hidup, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari ya. Semoga Allah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, selalu diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Segera diangkat derajatnya kita, anak-anak kita. Nah selanjutnya untuk kedepannya kita harus berdoa, ikhtiar, selalu menjalani hidup dengan semangat, dengan energik, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta petunjuk, minta bimbingan.
Semoga kita diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah ya. Semangat terus, pantang mundur. Wanita harus hebat, wanita harus kuat, wanita juga harus sejajar dengan pria. Wanita juga bisa kerja seperti pria, bisa membiayai anak-anaknya, bisa merawat anak-anaknya, bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kuat terus wanita-wanita di luar sana, berjuang terus untuk anak-anakmu. Semoga anak-anakmu masa depannya cerah, masa depannya gemilang. Jadi kita kalahkan orang-orang yang suka menghina kita, suka memfitnah kita, suka mengadu domba kita. Kita buktiin bahwa kita orang-orang hebat. Terima kasih. Bye.